أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الشيخ Al-Rasyid Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Berarti kalam dari Imam Ibnu Taimiyah dulu. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Maka Allah Subhanahu itu telah menggabungkan antara nafi peniadaan wal isbat penetapan di dalam apa yang dia sifatkan dan dia namakan untuk dirinya sendiri. Qauluhu bainan nafyi wal isbat fan nafyu ka qaulihi laisa kamitslihi syai'. Peniadaan itu seperti dalam firman-Nya, tiada sesuatu pun yang semisal dengan Dia. Dan nanti ada penjelasan khusus tentang lafaz ayat ini insyaallah dari kalam sang penulis dulu. Wa qaulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada sesuatu pun yang setanding dengannya atau setara dengannya. Wa qauluhu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia itu tidak tertimpa mengantuk dan tidak pula tertimpa tidur. Sinah bidayatun naum. Sinah sama dengan wasan, yaitu mengantuk. Wa qaulihi wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ya'uduhu ay yusqiluh wa yukrisuh, menyusahkan. Tidak menyusahkan dia penjagaan langit dan bumi. Ini semua adalah peniadaan. Menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala. Walaupun banyak makhluk yang memiliki sifat baik, sifat yang indah, sifat keperkasaan, tetapi tidak ada yang sampai setara dengan Allah. Menunjukkan Allah benar-benar maha sempurna. Kalau dia tidak tertimpa mengantuk dan tidur, berarti apa? Dia itu di puncak kesempurnaan hayah, fi kamalil hayah, kehidupannya sempurna. Kalau dia itu tidak kesulitan dalam menjaga langit dan bumi, berarti dia ada di puncak apa? Al-quwah wal matanah, kekuatan dan keperkasaan, kekokohan. Wal isbat ka qaulihi wa huwas samiul basir. Untuk penetapan seperti firman Allah Ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qaulihi wa huwal hakimul khabir. Dia maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Wa qaulihi qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah Allah itulah yang satu dari sisi zatnya, satu dari sisi namanya. Dalam artian apa? Nama-nama yang paling sempurna hanya untuk Dia. Dan satu dari sisi sifatnya dan dari sisi perbuatannya. Walaupun ada yang mampu berbuat ini itu, tapi perbuatan Allah lebih sempurna. Kemudian As-Samad. As-Samad dia nanti ada penjelasan secara khusus, tapi secara umumnya adalah As-Samad adalah alladzi yasmudu ilaihi al-khalaiq bi hawaijihim, yaitu yang seluruh makhluk menengadahkan tangan mereka untuk meminta kepada Allah dengan seluruh keperluan mereka. Mana yang lain adalah apa? As-Sayyid Al-Kamil, yaitu pemimpin yang sempurna. Makna yang ketiga adalah yaitu alladzi la jawfalah, yang tidak ada rongga pada badannya. Ini makna secara kemanusiaan, secara makhluk. Kemudian yang keempat adalah apa? Ditafsirkan oleh lafaz setelahnya. As-Samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Qala Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'ani tanzih tarji'u ila hadzainil aslain. Makna-makna pensucian itu kembali kepada dua prinsip ini. Apa itu? Isbatil kamal wa nafyit tasbihi wal misal. Penetapan kesempurnaan dan peniadaan penyerupaan dan al-misal, yaitu kesetaraan. Wa qad dalla alaihi ma suratul ikhlas. Surat Al-Ikhlas telah menunjukkan kepada dua makna ini sekaligus, dua prinsip ini sekaligus. Fasmuhu As-Samad yajma'u ma'ani sifatil kamal. Nama Allah As-Samad ini menyatukan, mengumpulkan makna-makna sifat kesempurnaan, sehingga layak untuk dikatakan sebagai apa? As-Sayyidul Kamil, pemimpin yang sempurna, atau alladzi balagha muntahas su'dad, yang mencapai puncak kepemimpinan. Kenapa? Karena memang dia paling sempurna. Baik. Wal ahad yatadammanu annahu la mislalah, mengandung penjelasan bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah, wala nadhir, dan yang setanding dengan Allah tidak ada.
Selesai dari Al-Minhaj. Cuma kita sudah sebutkan bahwasanya lafaz-lafaz ini kita tidak mendapatkan dalam sumber-sumbernya dalam Minhaj, yaitu apa? Minhaju As-Sunnah. Kita nggak mendapatkan itu Intah Bitasarruf, tetapi kita dapatkan di Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 98. Wan nafyu laisa maqsudan li dzatih. Peniadaan itu bukanlah dimaksudkan secara zatnya. Yaitu kalau Allah Ta'ala meniadakan darinya ini dan itu, bukan hanya itu yang diinginkan, tapi ada keinginan yang lain yang menjadi inti keinginan, yaitu apa? Menyebutkan kesempurnaan. Kesempurnaan dari, yaitu lawan dari apa? Peniadaan tadi. Wa innama huwa maqsudun li ghairih. Hanyalah peniadaan tadi diinginkan demi yang lain, demi urusan yang lain. Idzin nafyul mahad laisa bimadah. Karena peniadaan yang murni, semata-mata peniadaan, itu bukanlah pujian. Wala sana, bukan pula sanjungan. Bal huwa adamun mahad. Bahkan peniadaan yang murni, peniadaan yang total itu adalah apa? Berarti ketiadaan yang total. Wala madha fi dzalik, dan tidak ada pujian untuk ketiadaan yang total. Tidak mungkin kita memuji sesuatu yang tidak ada. Oh, alangkah hebatnya dia. Siapa? Nggak ada. Nggak mungkin. Yang kita puji adalah sesuatu yang ada dan di apa itu, di puncak keindahan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengetahui keindahan dia dan sebagainya. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah fi kitabih At-Tadmuriyah. At-Tadmuriyah ini ada dalam Majmu'ul Fatawa, dia yang ketiga muka surat 30. Baik, wa yambaghi an yu'lam, harus diketahui annan nafya laisa fihi kamal wala madah. Sekedar peniadaan itu tidak ada kesempurnaan dan tidak ada pujian. Idza la tadammana isbatan, kalau dia itu tidak mengandung penetapan. Wa kullu ma nafallahu an nafsihi minan naqaisi wa musyarakati ahadin lahu fi khasa'isih, dan setiap perkara yang Allah tiadakan darinya, yaitu berupa kekurangan-kekurangan dan juga apa? Persekutuan satu zat untuk dirinya dalam sifat-sifat khususnya, fa innaha tadullu ala isbati dhittiha, maka sesungguhnya dia itu menunjukkan kepada penetapan kebalikannya, min anwa'il kamalat, dari jenis-jenis kesempurnaan. Kalau dikatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan, bukan sekedar maksudnya Allah tidak lalai gitu aja, tapi maksudnya adalah Allah itu di puncak al-hifdz war raqabah, di puncak penjagaan dan pengawasan. Nah, ini adalah apa? Penjaga yang maha sempurna. Tayyib. Wa tariqatu ahli sunnati wa jamaah fin nafyi al-ijmal, fin nafyi al-ijmalu wa fil isbat at-tafsil. Ijmal bukan sifat dari nafi, tetapi apa? Tetapi ini adalah khabar. Dan jalan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam peniadaan adalah al-ijmal, yaitu global saja. Tidak ada yang setara dengan Allah. Selesai. Dalam penetapan ada perincian, karena perincian itulah yang menunjukkan sekian banyak kesempurnaan untuk Allah. Kama ja'a fil kitabi was sunnah, sebagaimana yang telah ditetapkan, telah datang dalam Alkitab was sunnah. Fa'asbatu, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan lahu subhanahu, untuk Allah subhanah, al-asma'a was sifat, nama-nama dan sifat-sifat, wa nafau anhu mumasalatal makhluqat, dan mereka meniadakan dari Allah penyerupaan para makhluk. Wa man khalafahum minal mu'attilati wal mutafalsifah wa ghairihim, sementara kelompok yang menyelisihi mereka, menyelisihi Ahlussunnah dari kalangan mu'attilah yang menentang nama dan sifat, wal mutafalsifah yang bergaya ikut filsafat, dan yang lain-lain, akasul qadiyah, mereka membalik keadaan. Faja'u binafyin mufassal, maka mereka datang dengan apa? Mereka datang dengan peniadaan yang rinci. Dan ini justru apa? Ini adalah jelek. Wa isbatin mujmal, dan penetapan yang global. Justru ini adalah jelek, sekedar Allah itu sempurna. Yaitu apa? Dia itu tidak memiliki kulit, tidak memiliki rambut, tidak memiliki darah, tidak memiliki tulang. Ini bukan apa? Bukan kesempurnaan namanya. Sekedar apa? Seperti itu. Memang itulah
apa yang diucapkan oleh para ahli filsafat, mengatakan Allah tidak memiliki kepala, tidak memiliki tulang, tidak memiliki otak, tidak memiliki darah. Itu kata mereka perincian yang batil dari beberapa sisi. Adapun kalau peniadaan sekedar apa? Allah itu dikatakan apa? Allah itu tidak ada yang setara dengan dia, selesai. Dan itu adalah sesuatu yang jelek. Beda dengan ahlu sunnah mengatakan untuk untuk peniadaannya mufassal, kemudian untuk penetapannya mujmal, mengatakan apa? Allah itu maha sempurna, selesai. Maka itu bukanlah pujian untuk Allah. Adapun pujian untuk Allah adalah seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran wa Sunnah dan yang ditetapkan oleh para salafus soleh. Untuk masalah peniadaan itu yang global. Allah itu tidak ada suatu pun yang setara dengan dia. Allah itu tidak memiliki tandingan. Kemudian ketika masuk kepada penetapan dirinci. Allah maha indah, Allah maha kaya, Allah maha perkasa, Allah maha besar, Allah maha kuat. Nah ini baru menunjukkan apa? Kesempurnaan dan keindahan Allah dari sekian banyak sisi. Adapun ahlul bidah fayaqulun laisa kada laisa kada. Adapun ahlul bidah laisanya yang diperbanyak, bukan isbatnya. Mengatakan Allah Ta'ala laisa fauqal alam wa laisa tahtal alam wa laisa dakhilan fil alam wa laisa muhayizan fil alam. Kata mereka Allah Ta'ala itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di dalam alam, dan tidak bersanding dengan alam. Berarti apa kesimpulannya? Enggak ada. Itulah sebenarnya. Zakara ma'nahu fi tadmuriyah wa ghairiha. Ibnu Taimiyah menyebutkan yang semakna ini di dalam Tadmuriyah dan yang lain-lain. Baik. Kita tambah sedikit. Qala Imam Ibnu Taimiyah dalam matanya, fala udula li ahli sunnati wa jamaah amma jaa bihil mursalun. Maka ahlu sunnah wa jamaah itu tidak menyimpang dari berita yang dibawa oleh para rasul. Ini pembelaan terhadap ahlu sunnah. Beda dengan apa ucapan yang disebutkan oleh orang-orang Asy'ariyah itu, menuduh para salafiyun menyelisihi Imam Syafi'i, bukan mengatakan menyelisihi Rasul, menyelisihi Imam Syafi'i. Tapi kemudian kamilah ahlu sunnah setelah itu mengatakan, ini jahatnya mereka. Seperti yang disebutkan ke kita sepekan yang lalu itu, ditunjukkan terjemah dialog antara dua ulama. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dari ulama ahlu sunnah berhadapan dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari ulama Wahabiyah. Padahal Al-Buti ini adalah musyrik. Bagaimana dikatakan dia ahlu sunnah? Syekh Al-Albani jarang menukil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nukilnya adalah dari Al-Quran wa Sunnah dan para salaf. Jadi dikatakan Wahabiyah. Ini jahatnya mereka. Baik. Qauluhu, kita lanjutkan dulu. Fa innahu siratul mustaqim. Karena sesungguhnya itulah jalan yang lurus. Qauluhu fala udul ay fala maila wala inhirafa li ahli sunnati wal jamaah. Maka tidak ada penyimpangan dan tidak ada penyelewengan untuk ahlu sunnah wal jamaah amma ja'a bihil mursalun, dari apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka sekedar ikut, tidak melakukan penyimpangan dan penakwilan. Justru Asy'ariyah itu yang sering menakwilkan dan banyak menakwilkan, bahkan mewajibkan untuk menakwilkan. Bahkan yang mengikuti Rasul sampai isyarat dikafirkan oleh mereka dan tangannya wajib dipotong, kata mereka. Makanya mereka memfatwakan apa? Syekhul Islam lidahnya harus dipotong. Na'udzubillah. Bal hum muttafiquna asaruhum. Bal hum muttafiqun. Bal hum muqtafuna asarahum. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti jejak-jejak para rasul tadi. Mustadi'una bi anwarihim, mengambil penerangan dari cahaya-cahaya mereka. Mu'minuna bi jami'ihim, beriman kepada mereka semua. Adapun ahlul bidah, mereka ini yang justru lancang kepada para rasul. Seperti ucapan siapa itu? Sumamah bin Ashras At-Tamimi Al-Kufi, yang dia mengatakan apa? Salasah minal anbiya mujassimah. Ini jahat. Ada 3 nabi yang dia itu mujassimah. Yang pertama adalah Musa. Karena Musa mengatakan kepada Allah Ta'ala, in hiya illa fitnatuk. Tidaklah ini kecuali ujian darimu ya Allah. Ini kata mereka, ini adalah apa? Musyabihah. Mujassimah. Menyatakan Allah Ta'ala semacam itu. Musyabihah, ya musyabihah. Kemudian yang kedua, nabi yang melakukan tasbih adalah Nabi Isa. Ketika mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang di jiwa saya dan
di diri saya dan saya tidak tahu apa yang di diri engkau ya Allah. Oh, ini berarti Nabi Isa menyerupakan Allah dengan makhluk, punya nafas. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad. Kata mereka, kata si orang ini, Muhammad musyabbih. Karena Muhammad menetapkan nama dan sifat Allah, mengatakan Allah Ta'ala yang ziru ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Berarti apa? Memang ahlul bidah tadi mereka tidak ikut kepada para rasul, bahkan mencela para rasul. Bahkan mereka mengikuti siapa? Orang-orang Yunan yang tidak kenal Allah, tidak kenal rasul dan tidak kenal malaikat. Untuk pakaian pun nggak lengkap dan nggak paham mereka bagaimana cara berpakaian orang-orang Yunani itu. Baik. Musaddiquna lahum, ahlu sunnah wal jamaah membenarkan untuk para rasul fi kulli ma akhbaru bihi minal ghaib, di seluruh berita gaib yang mereka kabarkan. Idhuwal haqqu wassidq, karena yang mereka bawa itulah kebenaran dan kejujuran. Alladzi yajibu i'tiqaduhu wattiba'uh, yang wajib untuk diyakini dan diikuti. Wala tajuzu mukhalafatuh, dan tidak boleh diselisihi. Wa a'dhamu ma ja'a bil mursalun huwa ad-da'watu ila tauhidillah wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan yang paling besar dibawa oleh para rasul adalah dakwah kepada tauhidullah dan ibadah kepadanya, wahdahu la syarikalah, wa ma'rifatih, dan seruan untuk kita mengenal Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alih, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Bukan dengan apa? Melihat diri sendiri terus kenal Allah. Gimana kenal Allah? Melihat diri sendiri. Itu namanya tasbih. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu menyatu dengan apa? Makhluk yang paling cantik. Nah, makanya hendaknya apa? Hendaknya kita cari yang paling cantik. Maka itulah hakikat tentang Allah Ta'ala, kata mereka. Makanya di dalam syair-syair orang-orang sufi yang tingkat tinggi, mereka nggak mau menamakan Allah Rabb, Ar-Rahman, tidak. Tapi apa? Mereka mengatakan Laila. Mengatakan, oh saya sedang jatuh cinta pada Laila. Mana Laila? Enggak, ini maksudnya Allah. Tetapi apa? Tapi Allah untuk penggambarannya di dalam hati ini tidak cukup. Harus apa? Harus ada realisasinya. Karena Allah menyatu dengan makhluk dan dia memilih makhluk yang paling cantik. Maka mereka mencari siapa yang paling cantik di situ untuk dijadikan sebagai gambaran tentang Allah. Ini jahatnya mereka. Kesimpulannya apa? Kita kenal Allah dari nama, sifat dan perbuatannya. Bukan semata-mata melihat badan kita lalu kenal Allah. Tayyib. Walaupun ada kalimat dari ulama yang berbicara tentang itu, tetapi bukan seperti yang diinginkan oleh Sufiyah. Seperti ucapan Ibnul Qayyim, menukilkan sebagian ulama mengatakan apa? Ta'rif nafsak, ta'rif rabbak. Arafta rabbak. Kenali dirimu sendiri, engkau akan kenal Rabbmu. Maksudnya adalah apa? Kalau tahu bahwasanya kita ini penuh kekurangan, maka kita tahu pencipta kita ini maha sempurna. Dari sisi itu, bukan dari sisi seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Sufiyah. Qalu wa annahu la syabiha lahu wa la nadhir, dan memperkenalkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang setanding dengan dia. Fahada dinuhum min awwalihim ila akhirihim, maka inilah agama mereka dari yang pertama sampai yang terakhir. Qala Ta'ala inna dina indallahil Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa ikut agama Yunan, maka salah dia sendiri. Nanti dia akan tertolak di padang mahsyar, tak mampu untuk apa? Meminum dari telaga Haud. Apalagi nanti sampai masuk surga, nggak mungkin. Kalau dia mati dalam keadaan kafir maksudnya. Barang siapa ikut cara beragama orang barat, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita akan ikut ajaran orang-orang Yunan, padahal mereka sendiri membanggakan tokoh-tokoh mereka yang tokoh mereka itu lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa Allah sehingga lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam biografi tokoh besar mereka, siapa itu? Aristoteles, yang mereka banggakan di sekolah-sekolah. Dia bukan hanya ahli matematik, tapi dia juga apa? Memang ahli filsafat. Padahal ketika dia dipanggil oleh raja menunjukkan apa? Menunjukkan mahkota dia. Sebagiannya emas, sebagiannya perak. Tolong timbang. Seberapa emas, seberapa perak? Ini sudah campur. Bingung dia. Kemudian dia pulang. Dia merasa panas badannya, lalu dia masuk ke dalam apa itu namanya, kolam air itu, bak air. Ketika dia masuk, ternyata apa? Sebagian air itu meluap ke atas. Langsung dia tahu, langsung dia mengatakan eureka, katanya, itu yang mereka banggakan. Langsung dia lari ke raja, mengatakan saya tahu bagaimana cara memisahkan antara perbandingan emas dan perak. Sang raja mengatakan, tapi Anda lupa pakai baju. Wah, oh iya. Juga sebagaimana disebutkan dalam biografi
siapa itu Einstein yang dibanggakan oleh orang-orang di sekolah itu dengan teknologi, dengan apa itu teori EMC kuadrat itu, yaitu dia bilang ke cucunya, kamu sering menuduh saya pelupa. Nih saya sudah ingat nih, rambut saya sudah saya rapikan, rambutnya kan terkenal acak-acakan, saya sudah pakai baju ini, sudah pakai sepatu segalanya. Nah, cucunya tertawa, kakek lupa pakai sirwal. Oh. Allah Ta'ala berfirman, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah sehingga Allah juga lupa kepada mereka. Juga dalam ayat yang lain, fa'angsahum anfusahum, mereka lupa pada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan kemaslahatan diri mereka sendiri. Ini orang yang justru menjadi apa? Menjadi kiblat orang-orang yang membanggakan teknologi dan peradaban itu. Tayyib, kita habiskan titik sampai mana? Qal ay inna dinal ladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa dinul anbiya. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama para nabi itu semua. Min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Laisa lillahi dinun siwah, Allah tidak memiliki agama selain ini. Fal Islam dinu ahli samawati wa dinu ahli tauhid minal ard. Maka Islam itu adalah agama penduduk langit dan agama ahli tauhid yang ada di bumi. La yaqbalullahu min ahadin dinan. Sepertinya dinan ya. Dinan siwah. Allah tidak menerima dari satu orang pun agama selain Islam tadi. Wallahu a'lam.